Awalnya karena dingin. Dingin yang gak normal, kayak nusuk ke tulang. Samar, aku dengar suara itu lagi. Langkahnya lari kecil di plafon kamar, makin dekat, makin cepat. Suara langkah yang tempo hari aku dengar di atas plafon lorong itu. Langkah itu berhenti tepat di atasku. Namaku Linda, dari Banten. Sebelumnya aku gak percaya sama hal-hal mistis atau sejenisnya. Sampai aku ngalamin sendiri pas tinggal di sebuah kos tua, daerah Sukajadi, Bandung. Aku ceritain ini bukan buat nakut-nakutin, cuma mau sharing. Dan gak punya tempat lain buat cerita. So, makasih buat cerita malam ini kalau ceritaku ini bisa tayang. Ceritanya dimulai saat aku dapat kerjaan di Bandung, daerah Setiabudi. Karena aku gak punya siapa-siapa di sana, aku harus cari kos. Untuk permulaan, aku cari sedapatnya. Yang gak terlalu jauh dan yang khusus cewek. Aku nyari kosan dari pagi sampai sore, susah juga ternyata kalau gak punya kenalan. Dan hari mulai gelap. Kebetulan banget pas mau maghrib, ada ibu-ibu yang nyamperin. Mungkin dia bisa ngerasa kalau aku lagi cari kos. Aura ibu kosnya juga kenceng banget sih emang. Sampailah aku di kosan itu. Dari luar sih biasa aja, kayak bangunan rumah lama pada umumnya. Tapi begitu aku masuk, aku langsung ngerasa tempat itu beda. Udara di lorongnya kayak hilang sebagian. Dingin, tapi bukan dingin karena sirkulasi udara yang bagus. Lebih kayak dingin lembab dari dalam tembok. Tapi karena aku butuh cepat, dan kata orang lain Bandung udaranya emang dingin, jadi aku dealin aja. Lagian murah juga. Waktu itu, aku bisa langsung nempatin karena ada kamar yang kosong. Terus udah malam juga. Lagian, budget aku di kosan ini 1 bulan cuma cukup buat 4 hari kalau aku cari hotel. Itu pun hotel yang murah dan ada promonya. Sebelum pergi, ibu kos kasih tahu aku kalau aku bakalan sering dengar suara-suara karena rumahnya udah tua. Dan dia bilang ada 1 kamar di ujung lorong yang dikunci. Jangan diusik. Pesannya agak mendikte. Aku diam sebentar. Lalu cuma iyain pesan ibu kos itu. Lebih kayak gak mau ambil pusing aja sih karena udah capek banget. 2 minggu pertama, di kosan itu berjalan normal. Anak-anak kosnya rame, gak butuh waktu lama buat aku akrab sama mereka. Sampai suatu malam, hujan. Kami semua lagi gabut. Dengan kode ketukan pintu aja, kami sama-sama tahu harus kumpul di kamar siapa. Malam itu Ayu mengetuk keras di pintunya 3 kali. Tandanya malam ini kamar aku yang dipakai tempat kumpul. Dan kamarku itu nomor 3. Gak butuh waktu lama, Ayu, Risa, dan Vivi masuk ke kamar dengan cemilan mereka. Dan kami sepakat untuk bermain truth or dare. Kalian pasti tahu permainan ini, jadi gak perlu aku jelasin lagi.
Entah kenapa, Trisa dan Vivi terus yang kena. Tapi keduanya selalu milih Truth. Aku cukup beruntung karena belum pernah kena. Akhirnya Ayu kena. Dengan cepat dia langsung pilih Truth. Di situ aku sedikit protes karena gak asik dong kalau Truth terus. Sampai akhirnya aku yang kena. Serentak mereka bilang, ayo Der kalau mau seru. Aku emang udah siap Der sih kalau kena. Karena aku belum senyaman itu buat cerita hal pribadi ke mereka. Tapi jujur, itu juga sok berani sih. Tantangannya simpel. Aku cuma harus berdiri di ujung lorong, menghadap kamar yang pintunya dikunci itu. Terus ketuk pintunya 3 kali. Gak boleh nengok, dan gak boleh ngomong. Aku ingat, ibu kos tempo hari pernah larang aku deketin area itu. Tapi mereka malah nyuruh aku ke depan kamar itu. Malahan harus ketuk pintu. Iseng banget aku pikir. Tapi ya udah, aku tetap harus lakuin aturan permainan itu. Akhirnya, aku jalan ke ujung lorong itu. Aku masih bisa dengar suara Ayu, Trisa, dan Pipi pelan dari kamarku. Semakin aku jalan, semakin aku ngerasa kalau ruangan itu kosong. Suara mereka bertiga tiba-tiba hilang. Suara langkahku makin jelas terdengar, seperti menggema. Rasanya kayak lagi di dalam air. Bahkan aku bisa dengar suara napasku sendiri kayak bergaung. Sampailah aku di depan pintu itu. Hening. Pintunya mulai aku ketuk. Tok, tok, tok. Di ketukan ketiga, spontan aku mendengar suara di atas plafon lorong. Suara kayak langkah kecil yang cepat, sangat cepat. Tapi seingatku, kosan ini hanya 1 lantai. Di situ aku langsung merinding. Aku cuma bisa nelan ludah dan langsung balik ke kamar tanpa ngomong apa-apa. Sampai di kamar, aku pura-pura ketawa kayak gak terjadi apa-apa. Mereka nanya, aku ngalamin apa aja di sana. Tapi aku gak mau cerita apa-apa. Tapi sejak kejadian malam itu, aku ngerasa ada sesuatu yang aku usik. Suatu malam, aku terbangun. Jam 2 dini hari. Awalnya karena dingin. Dingin yang gak normal, kayak nusuk ke tulang. Samar, aku dengar suara itu lagi. Langkahnya lari kecil di plafon kamar, makin dekat, makin cepat. Suara langkah yang tempo hari aku dengar di atas plafon lorong itu. Langkah itu berhenti tepat di atasku. Detik berikutnya, aku dengar suara lain. Tawa anak kecil. Dan tawa itu bukan dari plafon, tapi tepat di belakang telingaku. Sontak, aku lompat dari kasur. Tiba-tiba lampuku berkedip, kayak mau mati. Warna lampunya berubah. Dari putih, kuning, merah samar, mati sebentar. Pas nyala lagi, mataku langsung tertuju ke lantai. Bayanganku gak ada. Aku ingat jelas, aku berdiri tepat di bawah lampu. Tapi lantainya kosong. Itu pertama kali aku benar-benar panik. Tiba-tiba telingaku berdenging.
Suara-suara itu kayak lagi baca sesuatu. Aku gak ngerti satu kata pun. Yang aku yakin, mereka bukan manusia. Dinding kamarku bergetar pelan. Udara di kamar berubah berat. Lagi-lagi kayak lagi napas di dalam air. Pintu kamarku bergerak, maju, mundur. Tapi bukan karena angin. Saat itu juga aku lihat ada sesuatu di balik pintu. Bayangan, bukan bayanganku. Sangat tinggi dan kurus. Bayangan itu bukan dari sorotan lampu. Karena lampu di lorong pun mati. Tiba-tiba kepalaku kayak ditarik keluar. Dan muncul gemak suara di dalam kamarku. Linda. Aku sadar. Tapi gak bisa gerak. Dari sudut lain kamar, dari balik lemari, muncul sesuatu yang merangkak keluar. Tangan-tangan kecil, banyak banget. Tangan-tangan itu bergerak ke arahku. Lalu, semuanya gelap. Aku terbangun pagi-pagi. Kasurku rapi, lampu nyala, kayak gak terjadi apa-apa sebelumnya. Aku sempat mikir, mungkin aku halu. Sampai pandanganku ngeliat lantai. Bayanganku ada dua. Bayanganku dan bayangan lain. Kecil. Menempel di kaki kiriku. Mengikuti kemanapun aku melangkah. Saat itu aku sadar. Aku dirasuki sesuatu tadi malam. Aku langsung cari Pak Asep, penjaga kos. Aku ceritain semuanya dan nanya kenapa bisa kayak gitu. Dia cuma jelasin kayak gini. Sebelum dibeli sama ibu kos, bangunan itu dulu dipakai sama sekelompok orang buat ritual pemanggilan. Mereka percaya pada satu entitas yang mendengar. Sosok yang datang kalau seseorang bikin bunyi tertentu di tempat tertentu. Dan tantangan aku malam itu, aku mual dan langsung mutusin pindah hari itu juga. Aku mulai beres-beres barang, masukin baju, buku, semuanya ke koper. Waktu jongkok buat nutup koper, ruangan tiba-tiba hening. Hening yang nutup semua suara dari luar. Detik berikutnya, suara langkah kecil, kali ini muncul dari bawah ranjang. Langkah itu keluar, mendekat. Aku gak berani noleh. Napasku terhenti. Langkah itu berhenti persis di belakangku. Diam. Sampai akhirnya dan setelah itu aku dengar satu bisikan. Bisikan yang gak akan pernah bisa aku lupain. Bisikan yang bikin aku gak bisa tidur normal sampai sekarang. Aku dengar, kamu gak boleh pergi.